Oke cuy, di video kali ini saya akan coba ngobrolin tentang iPhone 7 di tahun 2022 ini. Apakah masih layak dipakai atau enggak? Kata layak dipakai itu masih jadi problem ya, tergantung kalian menggunakannya untuk apa. Kalau kalian menggunakannya untuk sosmed, menggunakannya untuk chatting, komunikasi, dan nonton video, membuat video, foto, saya akan mengatakan bahwa iPhone 7 ini masih sangat layak untuk digunakan. Pertama, alasannya adalah satu yang paling penting adalah harga. Di harga 1 jutaan, ngomong iPhone ini harganya sekitar 1 juta sampai 2 juta kurang sedikit. Tergantung internal dan juga kelengkapan dari device yang kalian beli. Nah, di harga 1 juta itu, apakah ini layak untuk dibeli? Jawabannya masih layak. Pertama, karena ini mendapatkan updatean iOS 15. Jadi iPhone 7 ini masih mendapatkan jatah iOS 15. Walaupun untuk yang iOS terbaru yaitu iOS 16 ini tidak dapat. Lantas kalau tidak dapat update di iOS 16, apakah device ini sudah tidak layak untuk dipakai? Tentu masih layak. Karena iOS 15 ini belum bisa untuk dikatakan jadul. Karena rilisnya hanya satu versi di bawah iOS 16 yang baru aja rilis pada bulan-bulan kemarin. Nah, sedangkan iOS 15 itu rilis pada tahun 2020, di mana rilisnya bareng dengan 2020 atau 2021 ya. Pokoknya rilisnya hampir berbarengan dengan iOS iPhone 13, didesain untuk iPhone 13. Namun di iPhone 17 ini masih mendapatkan jatah untuk iOS 15. Jika kalian menggunakannya untuk chatting, untuk download aplikasi, ini masih akan support sekitar 1 sampai 2 tahun lagi, bahkan mungkin bisa sampai 3 tahun lagi masih support untuk kalian gunakan untuk WA, Instagram, Twitter, dan juga medsos lain, nonton YouTube, dan lain-lain. Nah, masih banyak banget aplikasi yang tersedia di App Store untuk iPhone 7 ini. Mungkin yang salah satu yang jadi problem di iPhone 7 ini adalah kapasitas baterainya yang kurang dari 2000 mAh. Tidak bisa dikatakan boros karena memang mengingat kapasitasnya yang kecil, sebenarnya device ini juga tidak terlalu boros. Kembali lagi kepada kondisi yang kalian beli, iPhone 7 yang kalian beli ya. Kalian bisa mengeceknya di baterai health di sini. Walaupun ini nggak menjamin 100% bahwa eh, baterai kalian udah soak atau enggak. Nah, di sini kapasitas maksimumnya masih mencapai 80%. Namun ketika sehari-hari saya gunakan, ini masih sangat bisa mensupport kegiatan saya sehari-hari. Karena saya hanya menggunakannya untuk chatting, untuk nonton YouTube, mungkin masih mengecas 2 kali sehari. Itu belum dikatakan sangat boros juga belum. Kemudian, apakah iPhone 7 ini lemot? Jawabannya enggak. Mungkin enggak sesemut device iPhone yang seri atasnya ya, mulai iPhone 8, iPhone X, XR, 11, 12, dan 13. Tidak sesemut itu, tapi untuk harga 1 jutaan, kalian bisa membandingkan dengan Android dengan harga yang sama, Android baru loh ya. Lebih smooth mana antara Android ataukah iPhone 7 ini menggunakan iOS 15? Kalian bisa mencobanya sendiri. Saya akan merekomendasikan kalian lebih baik membeli iPhone 7 ini. Kemudian untuk pembahasan segi kamera, untuk iPhone 7 ini, ya, ini sudah memiliki yang namanya fitur OIS. Jadi videonya bisa stabil pada resolusi yang cukup tinggi. Di sini support sampai resolusi 4K 30 fps atau kalian bisa mengubah ke HD sampai 60 fps. Kemudian di mode slow mo juga terdapat ini resolusi 720 pixel dengan 240 fps frame per second, atau kalian bisa mengubahnya menjadi 1080 pixel dengan 120 fps. Ini untuk slow mo-nya. Jadi, apakah iPhone 7 ini
sudah tidak layak untuk dibeli di tahun 2022? Jawabannya masih. Misalkan kalian saat ini menggunakan Android, kemudian ingin beralih menggunakan iOS. Nah, saya akan merekomendasikan kalian mencoba di iPhone 7 ini. Kenapa? Karena iPhone di bawahnya seri 6 itu sudah tidak mendapatkan jatah iOS 15. Yang masih mendapatkan jatah iOS 15 itu adalah satu iPhone SE yang 2016 dan juga iPhone 6s. Namun fitur-fiturnya masih uh, lebih banyak di iPhone 7 ini. Nah, apakah ketika iPhone 7 ini tidak mendapatkan updatean iOS 16, tidak bisa dipakai? Masih sangat bisa dipakai. Kalian masih bisa mendownload banyak aplikasi di App Store, mungkin sampai 1-2 tahun lagi masih sangat support, apalagi WA, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Tergantung kembali lagi kepada kalian ingin menggunakan iPhone ini untuk apa. Kalau untuk sekedar komunikasi, kemudian game tipis-tipis, ini masih sangat layak untuk digunakan di tahun 2022 ini, bahkan sampai tahun depan di 2023. Jadi bagi kalian yang memiliki dana sekitar 1 juta sampai 2 juta, saya sarankan, ya nggak sarankan sih, tergantung kalian. Namun jika kalian berpikir untuk value-nya lebih baik beli yang seri apa, ya ini, seri 7. Karena seri 8 harganya masih sekitar 2 juta lebih, bahkan sampai 3 juta. Nah, di iPhone 7 ini harganya sudah sangat turun, bahkan sampai di angka 1 juta sekian, tergantung kondisi yang kalian ingin beli. Bahkan jika kalian untung-untungan, kalian bisa mendapatkan harga di bawah 1,5 juta. Misalkan dengan kondisi batangan, mungkin. Oh ya, untuk tips membeli iPhone 7, kalian bisa memilih iBox. Itu jelas garansinya Indonesia, tidak mengalami pemblokiran email, tidak mengalami masalah pada sinyal dan lain-lain. Namun jika kalian membeli varian yang inter atau garansi yang luar Indonesia, entah itu yang dari US, dari Jepang atau yang lainnya, kalian harus lebih perhatikan bagian email, bagian sinyal, apakah masih support untuk untuk menggunakan SIM card Indonesia. Jika tidak support, kalian bisa menggunakan WiFi ya. Nah, untuk device saya ini adalah garansi Inter, dan hanya support menggunakan SIM card Smart Friend Only, dan harganya masih di bawah 1,5 juta. Ini masih sangat worth it untuk digunakan di tahun ini dan tahun depan, bahkan 2 tahun lagi, jika hanya menggunakan untuk sosmed dan juga komunikasi sehari-hari. Jadi, kembali pada kalian, pilihannya, apakah kalian berminat untuk membeli iPhone 7 ini di tahun 2022 ini atau tidak? Untuk hasil sampel kameranya, apakah perlu untuk dibahas atau enggak, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.